Saatnya berita dari studio London. MTA Internasional mempersembahkan kepada Anda berita dunia. Assalamualaikum dan selamat datang di MTA News. Minggu ini, Huzur telah kembali dari tur di Jerman. Dan kita telah melihat Huzur menyampaikan berbagai pidato di Jalsa Salana dan juga memimpin baiat massal. Di saat yang bersamaan, Huzur juga bertemu dengan para tamu undangan, delegasi, dan para tokoh terkemuka. MTA Internasional sungguh beruntung bisa meliput semuanya. Akan tetapi, karena keterbatasan waktu, kami hanya bisa mempersembahkan kilasan berkenaan dengan jadwal kegiatan Huzur. Dan inilah sorotan yang dapat kami persembahkan tentang hari-hari terakhir dari tur yang dilakukan Huzur. Di antara kesibukan Huzur, menjalankan tugas-tugas beliau dan menyampaikan khutbah di Jalsa Salana Jerman. Huzur menyempatkan waktu untuk bertemu dengan tamu undangan selama 3 hari. Kita mulai dari hari Jumat, saat beliau menemui tamu dari Senegal. Huzur, mohon doa untuk keluarga dan negara saya, karena kami baru saja menemukan minyak bumi di negara kami. Dan itu artinya, hari ini bisa saja ada minyak dan gas. Tapi besoknya muncul masalah. Bila nantinya kami yang temukan adalah masalah, alih-alih kemajuan, kami justru akan mengalami kemunduran. Jika kalian menemukan minyak bumi, penting bagi kalian untuk memanfaatkannya secara bijak. Bersetialah kepada negara dan rakyat kalian, dan gunakanlah untuk kemaslahatan negara. Nigeria jaraknya cuma 2-3 negara dari kalian. Negara itu kaya, tapi korupsi merajalela hingga menyengsarakan rakyatnya, sehingga mereka mencari makan di tempat sampah. Saya telah berpesan kepada Presiden Ghana, jika minyak bumi ditemukan di negara Anda, janganlah dikorupsi. Masalahnya, jika kalian menjadi kaya dan Allah menganugerahi kalian, gunakanlah itu dengan bijak. Manfaatkanlah untuk mensejahterakan negara dan rakyat. Huzur juga bertemu dengan para tamu dari Kepulauan Maynard. Menurut Anda, kenapa Islam lebih menarik dibandingkan dengan agama Kristen, sehingga banyak umat Kristen yang pindah agama? Kenapa mereka tertarik untuk pindah dari Kristen ke Islam? Anda tahu, seluruh agama di dunia berasal dari Allah Ta'ala. Dan kami juga meyakini para nabi diturunkan bagi seluruh bangsa di dunia. Sejak Allah Ta'ala menyertakan bumi sebagai tempat tinggal umat manusia, jadi Tuhan mengirimkan para utusannya ke berbagai bangsa. Dan berdasarkan keyakinan kami, yang juga tertera di dalam Injil, Yesus Kristus bersabda, "Aku diturunkan bagi bangsa Israel yang hilang." Tapi Injil tidak mengatakan Yesus Kristus adalah utusan bagi seluruh umat manusia. Namun berdasarkan keyakinan kami, Al-Quran menjelaskan bahwasanya kitab ini merupakan kitab Tuhan yang terakhir. Dan Rasulullah SAW diutus Allah Ta'ala bagi seluruh umat manusia. Pernyataan itu tertera di dalam Al-Quran bahwa Rasulullah diutus untuk seluruh umat manusia. Dan syariat Allah Ta'ala ini merupakan syariat terakhir bagi akhir zaman. Jadi, karena seluruh nabi berasal dari Allah Ta'ala, dan mereka semua menubuatkan kedatangan Nabi pembawa syariat terakhir di akhir zaman. Dan berdasarkan keyakinan kami, Nabi tersebut adalah pendiri Islam Muhammad SAW. Dan berdasarkan keyakinan kami, Al-Quran merupakan kitab syariat terakhir. Dan hanya kitab inilah yang menyatakan bahwa kitab syariat ini merupakan kitab bagi seluruh umat manusia hingga hari penghakiman. Jadi inilah yang kami sampaikan. Mereka yang menerima Islam, kami sambut baik. Dan mereka yang tidak menerimanya, kami tidak menghilangkan rasa kepedulian kami kepada mereka di dalam hati kami. Dalam Al-Quran difirmankan bahwa tiada paksaan dalam agama. Agama manapun yang mereka yakini, silakan saja.
Meskipun kebenaran hakiki bisa muncul dari suatu kondisi kesesatan, kebenaran itu akan muncul di sana. Jadi inilah yang dapat kami sampaikan kepada orang-orang, dan mereka yang menyukai pesan ini, mereka dipersilakan menerimanya. Dan bila mereka tidak menyetujui pesan ini, maka mereka tetap sahabat kami. Kita semua manusia dan kami akan tetap memperlakukan mereka sebagaimana mestinya. Benar? Konferensi pers juga dilaksanakan pada hari Jumat di mana para jurnalis menanyakan mengenai hak-hak asasi bagi para perempuan. Dapatkah Anda jelaskan sejauh mana peran laki-laki dan perempuan di jemaat ini dan peran-peran apa sajakah yang mereka ambil di dalam jemaat ini? Di dalam Islam, kami adalah jemaat kerohanian. Yang perlu Anda ingat adalah kami merupakan jemaat kerohanian. Sehingga kami harus senantiasa mengikuti ajaran-ajaran Islam dan mengikuti ajaran kitab suci Al-Quran, mengikuti sunnah dan sabda dari Rasulullah SAW. Jika kami tidak mengikutinya, berarti kami tidak mentaati ajaran dasar Islam. Yang kedua, Islam sesungguhnya telah menetapkan hak-hak kaum perempuan sejak Islam berdiri. Oke? Bahkan di Eropa, pada beberapa abad yang lalu, hak-hak kaum perempuan belum diberikan. Mereka tidak diberikan hak mendapatkan harta warisan dari orang tua. Mereka tidak diberikan hak untuk bekerja. Masih banyak lagi. Justru Islamlah yang menetapkan hak kaum perempuan untuk mendapatkan harta warisan. Islamlah yang menetapkan hak kaum perempuan untuk bercerai jika tidak bahagia dengan suami mereka. Islamlah yang menetapkan hak kaum perempuan kapan ia ingin menikah dan memilih pasangannya sendiri. Tentunya dengan persetujuan orang tua mereka. Dan masih banyak lagi ketetapan dalam Al-Quran terkait hak-hak bagi kaum perempuan. Dan itulah yang kami lakukan di jemaat kami. Hak mereka merupakan hak tersendiri dan seluruhnya diberikan kepada kaum perempuan di dalam jemaat. Besok mereka akan mengadakan pertemuan yang mana mereka bisa menyampaikan pidato, dan saya juga akan memberikan pidato di sana. Jadi di dalam Islam sudah ada hak dan tanggung jawab untuk perempuan dan laki-laki. Ada pekerjaan yang diserahkan kepada laki-laki, ada yang kepada perempuan. Jadi kami mengikuti itu. Dan saya memiliki filosofi, yaitu bila perempuan dapat bekerja tanpa berada di bawah bayang-bayang pria, mereka bisa berkembang lebih baik. Oke, itulah Anda bisa lihat wanita yang sedang duduk di samping Anda memiliki kemampuan berbicara yang lebih baik ketimbang kebanyakan laki-laki. Hari berikutnya, Huzur menyampaikan 2 pidato di Jasa Salana. Yang pertama untuk para lazna dan yang kedua kepada tamu undangan. Sebagai tambahan, Huzur juga menyambut beberapa tamu undangan, termasuk kontingen dari negeri Arab. Dalam sebuah momen yang indah, anak-anak dari sana menunjukkan kecintaan mereka terhadap khilafat. Beberapa secara spontan naik ke atas panggung, menghadiahi Huzur sebuah gambar. Ada pula seorang gadis kecil yang membacakan kasidah dengan sepenuh hati. اذكر أحمد عين الهدى مفني العدا برا كريما محسنا بحر العطاء يا والجدا بدر منير زاهر في كل وصف حمد إحسانه يصبي القلوب وحسنه يروي الصدى الظالمون بظلمهم قد كذبوه تمردا والحق لا يسعى الورى إنكاره. Jazakallah, Masya Allah, indah sekali. Jazakallah. Masya Allah. Huzur juga menyempatkan diri menjawab pertanyaan yang diberikan. Anda orang Arab? Ayah sayalah orang Arab, Huzur.
Saya menonton di MTA. Saat mulakat, Huzur berkata, jika orang tidak salat subuh dan isya secara berjamaah, mereka dianggap munafik. Saya tidak berkata orang itu munafik, saya berkata orang tersebut tidak menjalankan kewajiban kepada Allah Ta'ala, Tuhan penciptanya. Oke? Saya tidak bisa mencap seorang itu munafik. Baik, ternyata saya salah paham. Maaf. Dan satu lagi, And anyway, you should not. Dan kamu jangan sampai meninggalkan sholatmu. Jika kamu tidak bisa ke masjid atau sholat center, setidaknya laksanakanlah sholatmu secara tepat waktu di rumah. Di hari terakhir jasa Salana, Huzur memimpin proses baiat dan Huzur menyampaikan pidato penutup dan mengadakan pertemuan lagi. Kali ini dengan para mubayin baru perempuan dan laki-laki. Hari-hari setelah jasa Salana tidak mengurangi kesibukan Huzur. Huzur bertemu dengan tamu dari seluruh dunia. Saat mulakat dengan tamu Indonesia, Huzur menekankan pentingnya menonton MTA internasional. Berapa banyak di antara Anda yang dapat menonton khutbah Jumat? Siapa yang rajin nonton khutbah? अच्छा ठीक है कम से कम खुतबा सुन लेते हैं काफी ज्यादा बाकी Juga program Indonesia, programnya ditayangkan pada jam tayang utama kan? उसको भी देखा करने की कोशिश किया करें Cobalah untuk menonton semuanya juga dan coba untuk membuat program yang akan disenangi orang juga. Program-program diskusi बैठ के डिस्कशन का kurang diminati. Buatlah program-program yang buat anak muda. के लिए भी प्रोग्राम बनाया अब स्टूडियो Sudah ada studio di sana, mintalah ke mereka membuat program yang bagus. Seorang tamu bertanya kepada Huzur tentang gambaran kemenangan Islam nanti. Insya Allah kita akan mengalami kemenangan dan bertambah banyak anggota kita. Salah satu pesan Hazrat Masih Maud yang harus diingat adalah tentang kualitas kerohanian kita. Islam akan tersebar ke seluruh dunia. Hazrat Masih Maud alaihissalam mengatakan agama lain akan tetap ada, tapi jumlah pengikutnya akan sedikit. Tidak akan 100% Islam, tapi mayoritas adalah Ahmadiyah dan Islam, insya Allah. Pertemuan selanjutnya berlangsung sekitar 1 jam dengan para tamu dari Georgia. Salah satu dari mereka bertanya tentang filosofi dalam slogan Love for all, hatred for none. Kami tidak boleh memiliki dendam dan iri dengki di dalam hati. for any one person in our heart Jadi kami terbuka dan kami akan menyebarkan pesan bahwasanya kita saling mencintai. Dan standar kecintaan serta pemahaman rasa cinta setiap orang itu berbeda-beda. Ketika Anda bersimpati kepada musuh, maka itulah cinta. Karena Anda tidak akan membuat masalah lagi pada orang lain. the person or Atau Anda tidak akan mendendam kepada orang lain. Atau Anda tidak akan menyerang orang tersebut. Bila Anda memahami bahwa perdamaian, harmoni, dan cinta adalah ajaran Allah Ta'ala teaching of yang telah mengutus para nabi untuk menyebarkannya, maka kita semua bisa hidup dengan damai. live amicably peacefully and Dan ini juga merupakan ajaran Yesus Kristus, bahwa Anda harus senantiasa hidup secara harmoni dan damai. Dengan demikian, Anda telah menjalankan ajaran Yesus Kristus dengan benar. Jadi inilah pesan kami yang senantiasa kami sebarkan. and this is the only thing Ini hanya permasalahan pemahaman saja. Jika Anda memahami hakikat agama dan yang agama inginkan, that what is religion and what religion wants from you then maka Anda dapat menciptakan cinta dan harmoni. there are so many Jika Anda tidak paham, maka ada banyak orang yang di dalam hatinya terdapat iri dengki, envies and enmity in their heart so sehingga mereka tidak hidup berdampingan. Jadi, jika saya memahami pertanyaan Anda bahwa ini hanya soal pemahaman seseorang understanding and dan cara Anda memandang agama, perspective you are taking the religion if you think that jika Anda melihat agama untuk menciptakan perdamaian, cinta, dan harmoni, maka Anda akan dapat menjalani hidup dengan demikian. Jika Anda memandang agama hanya untuk membalas dendam dan membuat masalah terhadap orang, maka Anda tidak akan hidup berdampingan dengan orang lain. Para tamu berikut berasal dari Albania, lalu Uzbekistan, dan diikuti dari Kazakhstan. Saya ingin menyampaikan tentang doa Anda. Semua yang kami minta di dalam surat kami yang dikabulkan Allah Ta'ala adalah berkat Huzur.
Tahun lalu saya melahirkan seorang anak, sekarang usianya 6 bulan. Badannya kecil sekali sehingga kami berdoa untuknya. Dokter bilang kondisi bayi kami sangat buruk dan ia hampir meninggal karena badannya kecil sekali. Akan tetapi berkat doa huzur dan berkat doa dari orang-orang baik di sini, alhamdulillah, saya ucapkan jazakumullah. 3 anak-anak laki-laki kami adalah wakafinau dan kami ingin mereka menjadi seorang mubalih. Dan saya ingin juga memohon doa kepada huzur agar anak kami yang paling kecil memperoleh kesehatan yang sempurna. Delegasi dari Bosnia menyampaikan pertanyaan serius kepada huzur berkenaan dengan kondisi umat muslim di negara mereka. कोसोवो वगैरह में मुसलमानों पे बहुत जुल्म हुए हैं तो वो कह रहे हैं कि और एक रीजन भी है बोस्निया सर्बिया और मोंटेनेग्रो में जिसे संजाक कहते हैं वहाँ भी काफ़ी मुसलमान आबाद हैं तो उनका क्या फ्यूचर है हुजूर के राय में Umat Muslim harus senantiasa bersatu dan menaati ajaran Islam hakiki. इस्लाम की जो सही तालीम है उस पर अमल करें वहाँ मुसलमानों का फ्यूचर Masa depan bukan cuma hidup aman dari terorisme saja, kalian juga harus memilih pemimpin yang baik. Jika kalian menemukan pemimpin yang baik, dialah yang akan bekerja demi kepentingan kalian. Sayangnya belum ada pemimpin baik di sana. Para pemimpin malah suka memeras orang lain dan memiliki agenda tersendiri. Jadi isu terorisme, vandalisme, dan bom bunuh diri itu tidaklah mendatangkan manfaat. Manfaat hanya akan muncul jika isu-isu tersebut diangkat dan diselesaikan secara diplomatis. Saya tidak tahu seperti apa pemimpin kalian dan seberapa baik reputasinya. Jadi hal pertama yang harus kalian lakukan adalah menemukan pemimpin yang baik. Carilah pemimpin dengan akhlak yang baik. Huzur, pertanyaan keduanya adalah umat muslim dari India, Pakistan, dan Arab yang datang sebagai pencari suaka ke Eropa. Bagaimanakah masa depan mereka di sini? Jika mereka datang ke Eropa mencari suaka dan dapat hidup berdampingan dengan masyarakat sekitar, sebetulnya pertanyaan ini pernah diajukan saat kelompok sayap kanan sedang bangkit. Pertanyaan ini belum pernah muncul setahun atau 2 tahun sebelumnya. Orang-orang dari Asia atau Afrika atau bahkan negara seperti Inggris pernah juga membawa imigran tenaga kerja dari इमिग्रेंट्स मंगवाए अब काम करने के लिए लेबर फोर्स के लिए Kuba, Amerika Selatan, साउथ अमेरिका से आए Afrika, dan bahkan Eropa Timur ke Eropa. यहाँ यूरोप में Itu karena mereka membutuhkan tenaga imigran. Bahkan sekarang mereka sangat membutuhkan tenaga kerja para imigran. Itulah kenapa di dalam ceramah saya mengatakan jika mereka melarang imigran, तो कई मिलियन maka mereka akan kekurangan jutaan tenaga kerja yang akan berdampak pada perekonomian mereka. इन मुल्कों की इसलिए Itulah mengapa para pekerja keras mampu bekerja dengan baik. काम करने वाले हैं उनका फ्यूचर Mereka punya masa depan di sini, begitu juga keturunan mereka jika mereka memiliki iman yang kuat, अपनी कदरों पर भी कायम etika yang baik, dan bergaul di masyarakat. Pertanyaan berikut adalah, strategi apa yang harus dimiliki umat muslim di Balkan? Dimanapun umat muslim berada, maka strategi pertama mereka adalah menjadi pekerja keras डालनी चाहिए और ईमानदारी dan memiliki standar keimanan. Yang jadi masalah sekarang adalah jika umat muslim tidak terbiasa bekerja keras dan rendah imannya, tak heran negara lain mengeksploitasi mereka. Jika kita bisa membuktikan kita mampu bekerja keras dan sukses di bidang itu, फील्ड में आगे बढ़ के तरक्की करने की कोशिश करें मेहनत से maka masa depan umat muslim dimanapun ia berada, tak hanya di Balkan, akan sangat cerah. Terapkanlah ajaran Islam. Meskipun pendidikan yang lengkap sudah tersedia di Al-Quran Karim, umat muslim jauh ketinggalan karena mereka melupakan itu. Jika mereka menerapkan 2 hal, yaitu berusaha keras dan meningkatkan iman, mereka akan meraih kesuksesan besar. Allah Ta'ala akan memelihara kerohanian mereka. Dan khususnya bagi umat muslim, berdasarkan nubuatan Rasulullah SAW, mereka juga perlu menerima imam zaman. Apabila umat muslim menerima imam zaman, maka kesuksesan mereka akan berlipat ganda. Kita lihat sendiri jemaat Ahmadiyah telah menjadi teladan bagi kita, sangat disiplin.
kita tidak memiliki pemerintahan atau kekuasaan duniawi, tapi bila dibandingkan muslim lain, बाकी मुसलमानों की निस्बत जो bahkan dalam hal administrasi, kita jauh lebih baik dibandingkan yang lainnya. Ini karena kita selalu fokus bekerja keras dan meningkatkan keimanan. Tamu lain yang berkesempatan bertemu dengan Huzur adalah dari Macedonia. Salah seorang dari mereka berterima kasih kepada Huzur karena Ahmadiyah di sana telah berusaha keras menyediakan transportasi bagi anak-anak disabilitas di kotanya. Seorang lagi berterima kasih kepada Huzur atas penerimaan yang sangat baik oleh jemaat Ahmadiyah. Mereka melihat para Muslim Ahmadi bekerja keras menyukseskan jasa Salana, yang mana mereka menyediakan banyak penginapan untuk tamu undangan. Tamu lainnya seorang wanita dari Bulgaria bertanya mengenai hak-hak asasi kaum perempuan. Apakah Anda mendengarkan penyampaian saya di sesi perempuan? Di sana saya menjelaskan bahwa perempuan memiliki tugas yang cocok untuk mereka. Jadi mereka harus menggunakan kemampuan dan potensi mereka setelah mendapatkan pelatihan dan pendidikan. training after having had the education, Gunakanlah talenta, pendidikan, dan keahlian itu untuk mendidik anak-anak mereka. Selain itu, jika Anda seorang ahli atau suatu bidang, Anda dapat bekerja di luar. Jadi, this is how you can organize the nation. inilah cara Anda menata bangsa. Jika anak-anak dan generasi muda suatu bangsa dibesarkan sedemikian rupa untuk memberikan manfaat bagi bangsanya, Which is helpful for the nation. maka itulah kehebatan perempuan. Andalah yang menggerakkan pemerintahan. Oke, maka fokuslah pada kelebihan Anda In training your dan didiklah generasi berikutnya sehingga kelak Bulgaria bisa semakmur negara Eropa lainnya. country as other European countries are, right? Jika Anda ingin membawa negara Anda Status of menjadi negara yang unggul, developed maka didiklah generasi muda kalian so that they become sehingga mereka dapat menjadi aset berharga bagi negara dan menjadikan negara kalian lebih unggul dibandingkan negara lainnya. the other nations, the other developed nations. Masih banyak lagi tamu undangan lainnya, termasuk dari Kosovo. Di hari yang sama, ada juga tamu dari Afrika. Huzur memberikan nasihat kepada Muslim Ahmadi tentang kerja keras memajukan negara mereka. This is the discipline Kita sebagai Ahmadi harus menciptakan kedisiplinan dan memajukan negara kita. our countries. See, Oke, this is how you Anda dapat menjadikan negara Anda lebih unggul let your country dan setara dengan negara-negara maju. at par with developed countries. Nigeria adalah negara yang cukup kaya. You have oil resources. Negara kalian punya minyak melimpah. Sayangnya banyak hal yang menyebabkan kemunduran dan causing deterioration. Yes, and Ahmadi di sana perlu bekerja keras. Ahmadi perlu bekerja keras dan berdoa untuk negaranya, untuk kemajuan negaranya. for the betterment of their country, right? Setidaknya Ahmadi harus memiliki peran. Huzur juga memberikan nasihat akan karir yang tepat untuk para wakafinau. But we need Kita butuh dokter, doctors, we need guru, pengacara, dan tentu saja para and at the same time, yes, of course, ahli bahasa asing. languages. And Dan juga berkenaan hal ini, ask your Wakfin and all. Anda juga harus berkonsultasi dengan para wakafino. Mereka yang berpotensi dan tertarik bekerja di luar, mereka bisa mencoba bekerja sebagai pelayan publik di negara mereka. Setelah mereka mendapatkan pendidikan tinggi, Degree, graduation, then they should mereka bisa bekerja di pelayanan publik. and join the public services. This is how you can. Inilah cara Anda membimbing para politikus di negara Anda. Dan inilah cara Anda berperan aktif bagi kemajuan negara Anda. The betterment of your country. Oke? Kita jangan melihat hanya dari satu aspek saja. Menjadi Ahmadi, kita harus melihat dari segala aspek Which are involved for the terkait kemajuan jemaat dan negara. country. Di Afrika, banyak yang bergabung ke Ahmadiyah karena jasa mubalik, yang merupakan profesi utama wakaf inau.
sehingga wakaf inau harus selalu dilibatkan ke dalam sistem jemaat? First thing is Hal pertama, jadikan diri Anda sebagai teladan. so Jadi, mereka yang bergabung masuk ke dalam Ahmadiyah punya alasan kenapa mereka masuk dan bergabung bersama Anda. because they think Karena mereka melihat sendiri ajarannya yang hakiki. this is the true message. Dan ajaran itu tidak hanya disampaikan secara teori By theory, atau ucapan belaka. verbal saying, it should be Ajaran itu harus terpancar dalam diri Anda self, from your melalui perbuatan, tindakan, dan tingkah laku Anda. behavior. Jadi, itulah yang paling utama. Di atas itu semua tentu saja adalah doa-doa. Maka penting sekali bagi Anda untuk menjadi teladan di bidang apapun. Baik itu ibadah Anda, kesalehan Anda, ketulusan Anda, dan iman Anda. With regards to the Itulah yang memikat banyak orang. example you set, so this is how you can attract more. Dan Anda bisa memberikan tarbiyat serta pendidikan bagi mereka yang kelak bergabung. For the best Pelatihan terbaik bagi mubai'in baru adalah dengan mengajak mereka menonton MTA. Dan berikanlah pemahaman bahwa setiap Ahmadi dan mubai'in baru haruslah menyimak khutbah Jumat saya. Friday sermons. Alhamdulillah, saat ini jemaat memiliki hubungan baik dengan pemerintah, terutama di Gambia. Lalu Huzur, bagaimana cara kita memberikan nasihat yang baik bagi pemerintah kita agar mereka senantiasa menghasilkan kebijakan publik yang bermanfaat dan baik? Mintalah pemerintah untuk senantiasa jujur And dan menjadi pengabdi rakyat yang baik. the public. Sayyidul Qawmi Khadimuhum, itulah nasihat untuk mereka. To the government. So, Dengan begitu, mereka dapat menjalankan peran mereka untuk kemajuan dan kebaikan negara mereka. Negara-negara Eropa juga sama dengan kita. Hanya saja do not have some special brain in their heads. Only this thing is that mereka jujur terhadap negara dan mereka bekerja keras. they are hardworking. So Kuncinya itu saja. Jika Anda menerapkan hal ini dan membuktikan bahwa Anda menjalani hidup berdasarkan hal itu, maka Anda akan berkembang dan suatu saat nanti Anda dapat menjadi pemegang panji kemenangan bagi seluruh dunia. Selasa adalah hari terakhir tur panjang Huzur, tapi bahkan perjalanan pulang dipenuhi berkah. Huzur disambut oleh Ahmadi Muslim di Belgia ketika Huzur menyempatkan diri untuk berhenti sejenak untuk sholat asar. Saat ini, para relawan Jerman yang telah menikmati akan kedatangan Huzur selama seminggu, sekali lagi memperoleh kesempatan terakhir bertemu dan berfoto bersama Huzur. Huzur kemudian memimpin pembacaan doa, lalu melanjutkan perjalanan pulang. Pada khutbah Jumat beliau, Huzur menyampaikan kembali pertolongan serta keberkatan yang Allah berikan selama tur ke Jerman. Juga banyaknya komentar dari para tamu yang ingin sekali bekerja sama dengan jemaat. Huzur juga menjelaskan bahwa jasa Salanah memberikan dampak luar biasa bagi dunia. Tahun ini melalui media ada 13 outlet media yang memberikan liputan tentang jalsa. Dan selain itu juga ada di situs web. Selain Jerman, Italia, Cina, dan surat kabar online Slovakia juga memberikan berita ini. Menurut penilaian mereka, pesan tersebut mencapai 22.600.000 orang. Melalui Review of Religions juga berbagai program dilanjutkan dan melaluinya mereka juga berpikir akan berlanjut hingga minggu ini dan akan mencapai 1 juta orang. Melalui media sosial juga seperti yang telah saya katakan, tinjauan agama terus berlanjut. Melalui MTA Afrika, pengakuan yang kami dapatkan di Afrika, ada juga program jalsa yang ditampilkan. जलसों के प्रोग्राम दिखाए गए और Laporan jalsa Jerman yang disiapkan dan dikirim ditunjukkan oleh TV Nasional Ghana, TV Nasional Gambia, TV Nasional Rwanda, TV Nasional Sierra Leone, dan TV Uganda.
Dengan rahmat Allah Ta'ala, jemaat diperkenalkan pada skala yang sangat besar di seluruh dunia sehubungan dengan jalsa ini. Semoga Allah Ta'ala memberkatinya dalam semua aspek.